Roma Trump, angka perolehan Donald Trump melewati threshold 270. Dengan begitu, Trump jadi Presiden Amerika ke-45. Saat informasi ini masuk ke telinga saya, hanya satu hal yang terlintas di kepala saya. Ini seperti Rhoma Irama jadi Presiden Indonesia. Saya speechless. Sekarang, kita kemana fokus kita? Ke Trump yang minim pengetahuan politik luar negerinya atau Roma yang sudahlah, hahaha, pembahasan mengenai Roma itu bisa jadi macam-macam jika digabungkan dengan Trump, tetapi ada satu kekuatan Roma bagi saya. Dia adalah aset nasional karena mampu menciptakan champion product, yaitu dangdut. Roma memang tidak dihormati di kalangan atas dan juga pejabat, padahal kalau ia tidak ngoyo dan mengelola dangdut dengan benar, dangdut bisa jadi K-pop-nya Indonesia, atau samba, tango, bahkan Bollywood-nya Indonesia. Ini bukan hal yang tidak mungkin kalau pemerintah mengerti dan DPR juga peduli. Yang jelas, ada peluang yang terlihat ketika Amerika dipimpin oleh seorang bisnis mogul seperti Trump. Pajak korporasi akan turun, profit korporasi akan naik, employment lapangan kerja pasti terbuka lebar, sebab ekonomi korporasi akan berputar sehingga pengangguran di Amerika berkurang. Mereka akan menerapkan Amerika, beli Amerika, jadi mereka pasti mengurangi impor, barang jadi, yang masuk, manufaktur dan factory akan memproduksi barang full capacity. Mereka juga mengurangi outsourcing luar dan sibuk dengan homeland security. Inilah masa kita, Indonesia, untuk melakukan penguatan di dalam negeri. Di luar Amerika terjadi euforia, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Rusia yang bertepuk tangan saat Trump menang. Trump adalah angry white man yang melihat akar masalah panjang di Amerika. Dia menafikan semua kalkulasi lembaga survei. Dia tidak peduli dengan komentar analis. Dia melihat dan tahu dari awal pain point rakyat Amerika. Trump punya ketajaman entrepreneur yang terlatih. Dia melihat dengan mata profit setiap masalah. Trump fokus di sana, di pain point tersebut. Hal ini membalikkan pemahaman politikus, analis politik, akademisi, juga lembaga survei. Dia dapat memegang root atau akar masalah Amerika, walaupun dia terlihat membuli, angry, badung, kekanak-kenakan, mocking atau meledek, juga womanizer. Semua memang bukan act of statement atau perilaku kenegarawanan, sebab dia memang bukan negarawan. Namun, ia adalah pebisnis di Dragon's Den, memiliki perilaku para titan CEO di ruang rapat, juga perilaku mogul di meeting suite mereka. Cinical, bengis, sharp, black heart, thick face, hostile. Menghadapi para dragon dan titan ini sama dengan menghadapi singa atau macan. Jika Anda terlihat lemah, Anda diterkam. Jika Anda berbalik dan berjalan membelakangi mereka, Anda diterkam. Mereka kejam, ruthless. Semua bisnis mogul, ticoon, baron, miliuner, pasti pernah menerkam kompetitornya. Sebut saja Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, Buffett, atau Khashoggi. Memakan teman sendiri, memusnahkan kompetitor. Membuat barrier to entry agar tidak ada orang asing yang masuk ke wilayah mereka adalah hal yang biasa. Trump memagari 3.100 km perbatasan Amerika dan Meksiko, membuat imigran tidak mudah mendapatkan green card, apalagi citizenship Amerika. Trump akan membangun bisnis Amerika, itu pasti. Tidak membangun rakyatnya, akan membangun korporasi dan memakai trickle down effect economy. Sekarang, ia lagi menyiapkan 4.000 tim baru yang akan masuk dalam lingkar manajemen Gedung Putih. Sebagai catatan, Amerika tidak memiliki BUMN. Kalaupun ada, mereka punya state-owned enterprise atau SU. Pengelolaannya tidak seperti yang dikelola BUMN Indonesia meniru ala Cina Tiongkok. Korporasi Amerika tidak pernah mempergunakan atau mengeksploitasi sumber daya alam Amerika habis-habisan untuk menghidupkan dan menutupi anggaran negaranya. Aset alam Amerika misalnya panas bumi, shale gas. Minyak merupakan salah satu aset yang terbesar di dunia, namun, aset mereka baru terpakai kira-kira 20%. Cadangan mereka membuat mereka masih punya ratusan tahun untuk bertahan. Korporasi Amerika seperti ExxonMobil atau banyak oil company besar di dunia itu bukan menyedot minyak di homeland. Mereka melakukannya di negara orang, itulah nation interest mereka. Kalau di Indonesia, Indonesia punya perusahaan negara yang menyedot kekayaan alamnya sendiri, lalu memonopoli seperti PLN Pertamina rugi pula. Tempe, benar, sih. Ada 107 BUMN, dari jumlah ini, yang untung hanya sedikit, paling 20-an perusahaan. Bayangkan, tempe, tidak. Itu,
rakyat dibuat tidak sadar bahwa manajemen kenegaraan kita terfokus pada politik. Mereka lupa akan sustainability atau kelangsungan hajat perut rakyat dalam jangka panjang. Apakah kita harus demo atau turun ke jalan? Setelah itu, apakah pemerintah baru akan memperhatikan indikator-indikator buruk berikut? Lampakkah bahwa angka pengangguran tinggi, tamatan sekolah tidak terserap lapangan kerja, cari modal di bank dan lembaga lainnya sulitnya minta ampun? Pemerintah belanja proyek ke BUMN, lalu rakyat dapat apa? Tanah air dijual semua dengan relaksasi. Sempurna, tempenya, waduh, gara-gara Trump, obrolan saya jadi melantur ke urusan negara, saya mangkel sama kabinet KWIL, atau kualitas kelas 3 ini, coba, menteri mana yang, right man in the right place? Kalau dia, right place, berapa angkanya KPL atau indeks prestasinya? Kalau dia, right man, di departemennya siapa yang perform? Nah, Sontoloyo tidak pertanyaan saya. Jangan dimasukkan ke hati ya omongan Bosman ini, hahaha, rakyat dibuat tidak sadar bahwa manajemen kenegaraan kiat terfokus pada politik, mereka lupa akan sustainability.